YouTube, halo teman, halo YouTube, halo teman-teman, salam numismatik, selamat bertemu kembali kita di channel saya Mileno Kurio untuk membahas Japan Invasion Money atau yang sering disebut di Indonesia dengan uang Dai Nippon, uang zaman Jepang. Yang uang zaman Jepang seperti yang saya ulas di video sebelumnya hanya beredar 3 tahun, yaitu 1942 dan 19 sampai dengan 1945 karena Jepang waktu itu kalah perang. Oke, jadi ini uang-uang yang agak spesifik yang akan saya bahas. Saya agak ngintip di buku uang Nusantara ini. Jadi ada pecahan terkecil di awal utama, yaitu kalau di buku uang Nusantara ini saudara-saudara bisa melihat dengan baik di katalog uang Nusantara ini era per era juga ada cerita deskripsi, silahkan nanti dibeli sendiri atau gimana ya. Oke, kita bicara dengan emisi yang pertama yang terkecil, yaitu 1 sennya. Ada berapa varian nomor seri ya, ada juga yang spesimen, dan 5 sen, 5 sen Egyptian, dan kemudian 10 sen. Ini juga ada beberapa variasi nomor seri, yaitu tanpa nomor seri, S dengan 1, terus 2 huruf SW, terus perperan jadi fraction, dan kemudian yang 2 mihon. Nah, kebetulan saya akan tunjukkan item yang saya punya saja ya. Nah, saya punya sebenarnya lengkap. Saya ada juga yang SW itu kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini, uangnya sangat kecil teman-teman ya. Ini masih bisa didapat dengan harga yang sangat murah ya, mungkin sekitar 30 ribuan realitanya di pasar. Kadang-kadang jika di katalog tertulis seperti ini ya ada yang malah 1000 perak, 3000 perak gini ya. Masih cukup murah ya, fraction itu cukup murah. Terus yang ini S11 ada berapa variasi, ada S12, ada S berapa, cukup murah. Nah, ini yang saya unik dengan normal yang seperti ini. Dengan normal yang seperti ini ada yang saya punya cukup unik, yaitu miskat. Ingat ya teman-teman, ini dari tahun 1942 memang sudah seperti ini kondisinya ya. Entah dari percetakan, entah dari mana. Kok ini ada itu juga kondisinya robek, tanpa nomor seri juga, nyetaknya juga salah. Ini harusnya cetakan belakang tercetak ke depan, entah itu tembus, entah itu bagaimana. Ini cetakan belakangnya terlalu tegas dan agak blabur ya, kurang jelas. Ini yang saya punya, kebetulan dapat dari seorang teman, cukup mahal harganya. Ini di atas, saya beli di atas 500 ribu ya, karena kondisinya yang unik ya. Mungkin kemahalan, tapi ya nggak apa-apa. Saya merasa ini one of a kind atau hanya satu dari yang lain. Oke, itu tadi pecahan yang kecil. Kemudian kita ke pecahan yang setengah gulden. Saya kebetulan ada yang tadi saya sudah ulas, yang ada cap Republik Islam Indonesia. Mestinya ini beredar di Aceh dan sekitarnya ya. Yang normal juga saya ada, maaf saya belum ya. Kemudian setelah setengah gulden ada yang 1 gulden, itu seperti ini juga, dengan tanpa nomor seri kebanyakan. Ada yang bernomor seri memang, cuman mungkin di sini spesimen nggak disebutkan, atau mungkin memang tidak ya. Ada SA dan SE nih, kalau di katalog ini Bapak beli, saudara-saudara beli, bisa dilihat ya. Ini tapi saya ada yang cap Republik Islam Indonesia, entah itu kata teman itu capnya palsu dan atau sebagainya, kita nggak tahu. Yang jelas saya beli ini dari Bang Irwan Fahmi, teman saya dari Medan. Harganya relatif oke, 125 ribu ya, yang untuk pembelajaran. Oke. Kemudian tadi ini 5 gulden yang udah kita bahas
jauh. Ya, juga ada yang 2 mihon. Nah, kemudian sekarang yang 10 gulden. Yang beredar di Indonesia, di Nusantara, bumi Nusantara belum. Indonesia ya waktu itu karena masih jajahan Jepang, itu masih pakai bahasa Belanda. Ya, variannya juga ada nomor seri SB, SC dan segala macam. Dan yang paling umum adalah SI dan SL. Kemudian ada yang bercap juga. Nah, di sini saya ingin menunjukkan punya saya, ya, SI dan SL. Nah, ini kenapa saya juga jajarkan sama. Ini saya dapat dari yang di teman-teman di Malaysia. Kebetulan saya dapat yang bernomor seri dari Jakarta, dari Pak Lumin Lim. Sekitar ya tadi yang saya udah bilang 350 ribuan sekitar itu. Ya, dengan kondisi yang cukup. Iwang ini sama, entah mungkin nilai dari zaman Jepangnya juga sama, cuman karena Semenanjung Malaya itu dulu dijajah oleh Inggris, maka dia menggunakan bahasa Inggris. The Japanese government $10, pakainya dollars ya. Kalau di Indonesia kita di Nusantara ini kita memakai bahasa Belanda, di Java Stretching 10 gulden masih pakai bahasa Belanda. Ya, oke, seperti ini. Nah, kemudian capnya, ya, capnya Duo Mihon ini, kontroversi dari cap Duo Mihon ini di uang zaman Belanda, zaman Jepang, sorry, itu nanti kita bisa lihat di katalog. Ini kenapa istimewa sekali juga karena bernomor seri. Semuanya tidak bernomor seri. Ya, oke, kita kembalikan. Kemudian dia ada lagi kembali ke kecil, tapi sudah berubah menjadi Dainippon. Nah, ini saya nggak tahu di negara lain ada enggak, cuman ini adalah Dainippon Teikoku Seihu yang beredar di Nusantara Indonesia menggunakan rupiah mulai setengah rupiah. Keluaran tahun 1943. Saya ada lengkap, cuman nggak apa-apa. Ini uang masih murah juga, kecuali yang spesimen. Pun dia tidak menggunakan nomor seri, hanya 2 huruf saja. Ya. Sangat langka yang ada nomor serinya. Nah, ini ada yang dicap spesimen, diistilahkan dengan duon mihon, ya. Ini namanya sebenarnya Nippon Pen atau gimana. Oke, 1 gulden 5. 10 gulden Gatot Kaca ini istimewa karena saya juga punya banyak tuh dicapnya bolak-balik. Kebetulan saya ada ini cap bolak-balik. Cuman apakah ini asli atau capnya ya maksudnya, itu saya meragukan. Kalau uangnya sih asli, ya. Kalau capnya entahlah, seperti cap baru atau bukan kita nggak tahu. Kita keluarkan saja. Kebetulan saya punya capnya bolak-balik. Ini saya dapat dari seorang teman juga di Facebook. Ya. Kemudian yang 100 rupiah saya juga sudah tunjukkan tadi, tapi tidak itu. Oke, teman-teman. Ya, jadi jangan salah paham, saya hanya ingin menunjukkan bahwa item ini ada. Mengenai keasliannya atau diragukan saya juga belum tahu, cuman saya tidak berjualan dan tidak berjual beli. Oke, kemudian move on. Nah, ini juga ke yang 100 rupiahan. Nah, ini yang beredar di negara kita, Dainippon pemerintahan 100 rupiah. Yang beredar di Semenanjung Malaya, the Japanese government, ini biar saya mundurkan dikit biar kelihatan, $100. Ya, uang 2 ini sama, yaitu nggak ada nomor serinya. Ya, tidak begitu mahal. Kalau untuk yang Semenanjung Malaya, saya malah dapat yang kondisi masih cukup bagus, lebih murah daripada yang Indonesia. Nah, uang yang Indonesia ini, yang beredar di Indonesia ini lebih kecil, karena saya khawatir mungkin sudah di crop atau digunting ini, bekas gunting dari pemilik sebelumnya. Saya nggak mau bilang seller atau apa, tapi dia bilang juga sudah digunting. Nah, lucunya depannya agak berbeda sedikit, yaitu di kita ada
topi wayang atau rambut wayangnya di sini. Di mereka tidak ada. Ya. Dan bahasanya otomatis berbeda. Kita sudah pakai rupiah, mereka masih pakai dolar. Ya. Dan belakangnya sama. Nah, itu dia. Belakangnya sama persis. Rupanya orang Jepang dulu mau menyeragamkan seperti dolar Amerika. Jadi ini biar jadi uang Asia atau bagaimana. Ya. Nah, ini yang kebetulan ada capnya lagi, Dumihon. Nah, cap ini yang seperti paling mendekati dengan yang di buku asli, yaitu ujungnya lancip. Saya ada beberapa macam cap. Saya akan buka. Saya akan ambil. Ya, ada beberapa macam cap. Jadi ketiganya berbeda. Ya, yang ini ujungnya lancip sekali. Yang ini tidak begitu jelas lancipnya, tapi dianggap lancip mungkin. Yang ini melengkung seperti huruf C. Ya. Nah, entah kenapa juga dipalsukan, saya nggak ngerti. Saya beli juga tidak murah, di atas 100.000, ya nggak sampai 500, nggak sampai. Ya, lebih murah aja. Oke, kita zoom ke sini. Nah, kebetulan yang varian ini saya dapat dari seorang teman juga. Saya ada, ini kalau saya bisa zoom. Oh, tidak bisa di zoom. Oh, bisa. Oke. Jadi ini detail yang lebih rinci untuk di majalah Un. Nah, yang seperti pelungker C ini, huruf C ini saya punya. Oke. Ya, ini seperti huruf C. Ini diragukan, ya, diragukan. Ini yang diragukan, ini yang diyakini keasliannya. Nah, ini contoh tadi yang saya bilang lancip sekali. Oke, kembali. Nah, ini yang di sini tidak bisa kita tahu apakah ini tumpul atau lancip. Ya, juga capnya agak belabur seperti dicap baru, cuman ya itulah adanya. Nah, sedangkan yang ini saya merasa seperti asli karena ini cukup lancip, tapi ya nggak apa-apa, nanti biar forum yang mengembalikan. Yang penting kita ada seperti itu, gitu ya, walaupun bukan pada uang yang sama tapi dengan cap yang lancip. There you go. Ya, oke teman-teman, segitulah sekilas tadi. Juga ada sebagian yang belakang tertulis spesimen, tapi di saya tidak ada. Hanya saja ini yang gatot kaca ini kebetulan bolak-balik dicap. Itu ya, entah asli entah enggak, yang penting kita punya. Pun jika memang dianggap bukan asli, ya kita punya, gitu aja ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Oke teman-teman, gitulah tadi penjelasan tentang uang Japan Invasion Money. Sudah habis, selesai. Jadi mudah sekali untuk kita mengkoleksi uang zaman Jepang ini, supaya teman-teman nggak berkecil hati, lebih pede ya. Sudah cuman itu aja, dan harganya masih relatif murah lah, pantas lah untuk dikoleksi ya, kecuali anda udah main yang kayak gini, misprint dan segala macam. Baiklah, itu saja tentang Japanese Invasion Money. Nanti kalau sudah saya tata koleksinya, mending seperti ini supaya tidak saling tumpuk seperti sebelumnya kayak gini, repot. Ini kalau kayak gini tumpuk-tumpuk lihatnya juga susah ya. Jadi saya memang sudah mencanangkan untuk layout seperti ini supaya lebih mudah untuk dilihat ya. Terima kasih teman-teman, salam numismatik. Berikutnya saya akan bahas yang lain, juga Kohn, Jane Peterson Kohn, juga yang lain lah. Oke, terima kasih teman-teman, salam numismatik. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga suaranya bagus kali ini. Makasih.